Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amin sono. Jamaah majelis zikir mana berada atau apa 37 yang saya muliakan. Malam ini malam Rabu seperti biasa kita terbarukan kitab Miftahus Sudur dan Bidayatus Salikin. Mungkin malam ini kita Bidayatus Salikin dulu sebentar ya. Soal Bidayatus Salikin telah dibuka yang udah lama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar, ay jihadin nafs. Maksudnya marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Yang disebut perang-perang yang lain, perang Badar, perang-perang yang lain itu masuk dalam kategori perang kecil. Tapi yang perang besar yaitu perang jihadul akbar itu ay jihadin nafsi. Kenapa seperti itu? Karena kalau perang ada kurun waktunya, ada waktu-waktu tertentu, ada syarat-syarat tertentu juga. Tapi kalau jihad nafsu itu tidak ada tempat dan waktunya, terus menerus sampai kita mati. Makanya disebutnya, katakan Rasul, itulah yang disebut jihadul akbar. Di sini di Bidayatus Salikin halaman 20 ya. Kemarin menerangkan masalah hitung-hitungan. Lamun cak ilmu sebut ilmu hitung-hitungan teh sebutna abajadun teh ya. Hitung-hitungan jadi angka-angka. Jadi kemarin diterangkan masalah angka. Kenapa jumlahnya 165? Jadi kalimah la-nya itu 31, ilah 36, illa 32, lapan Allahnya 66, jumlahnya jadi 165. Nah, jadi semua angka-angka ini juga ada rahasia-rahasianya. Jadi kos model malam minggu kita mengadakan acara zikir. Zikir di situ maksudnya kategori mujahadah kita, riyadhah kita. Jadi penerapannya lahnya kita kencangkan, tujuannya itu untuk mengisi latifah yang 3 di tengah itu melalui latifah akhfa, latifah nafsi nautiqah, dan latifah kulli jasad atau latifatul qalam. Nah, angka itu di situ jumlahnya 31. La, terus kesononya la ilaha illallah. Nah, tujuannya untuk mengisi latifatul akhfa, nafsi nautiqah, dan latifah kulli jasad. Nah, dan ternyata zikir seperti itu ada aturannya. Inilah aturannya. Kenapa la-nya harus dikencangkan? Yang kedua ilahanya, karena hurufnya juga nyambung di situ. Di sini terus-terusnya ilahanya 36. Ilaha di sini ya, dimulai latifatul khafi dan latifatul ruh. Ilaha di jumlahnya 36. Kalau kita menguasai hitung-hitungan seperti itu, sok ayah udah nanya teh yang tadi cerita deh ya, tadi ceritain kata orang-orang apa namanya, ke orang pintar atau ke kiai untuk ahli seperti itu. Ada yang sebut juga apa namanya dukun kan gitu ya.
nanti kan dihitung. Memang dalam Islam pun diatur, ada tata cara hal-hal yang begitu. Contoh suka dihitung dulu namanya jumlahnya berapa. Misalkan orang mau nikah nih, ditanya dulu, dihitung dulu di naktu ya. Misalkan si Andre jumlahnya sekian, di sini jumlah sekian, terus dia bisa ngitung kan, wah jangan ini mah berat ke ini, kalau mau di tolak bala apa, nah bahasanya diikat dulu biar bisa seimbang, ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya hal-hal begitu kalau memang tidak bertentangan dengan syariat tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tujuannya baik, ikhtiar juga. Cuman kalau kita sudah begini ya lain lagi ceritanya sebetulnya. Kalau kita sudah seperti ini, nah, saking banyaknya hal ke situ, akhirnya banyak juga yang kepincut. Kayak model cerita tadi kan kayak begitu kan. Kosmul fenomena kemarin yang di Ponorogo itu siapa? Kanjeng Dimas. Sampai bisa menggandakan uang. Makanya dalam tasawuf kesaktian itu levelnya yang paling rendah. Selera kesaktian itu levelnya paling bawah, paling rendah. Banyak orang yang kepencut gara-gara hal begitu. Bahasanya Allah, dia mau wali, itu mau bagian daripada karomah. Bahasanya kan gitu. Yang namanya karomah itu tidak pernah dipamerkan. Karomah itu sesuatu pada waktu kita terdesak, itu baru timbullah namanya karomah. Kalau sengaja mulai begitu mah bukan. Itu mau lebih kepada ilmu biasa. Banyak orang dulu waktu masih zaman panggung di sini, majlis di sini tahun 2007 ada dari mana ya, Belaraja, ahli ngaji, cuma sudah kepincut dengan dunia begitu, tetap terlupakan ngajinya. Sebetulnya ngaji itu, ilmu itu untuk memfilter hal-hal yang seperti itu. Itulah ngaji tujuannya, alat untuk menyaring. Tapi fenomenanya mungkin itulah memang siasat, ya, siasat setan, siasat iblis. Itu saya pernah cerita dia, harus ada burung gagak, harus ini, harus ini. Jadi ternyata mungkin karena gara-gara kepincutnya dia menyaksikan secara langsung apa yang diinginkan oleh dia, misalkan berupa uang itu muncul secara langsung. Karena memang ada sesuatu syaratnya kurang, akhirnya tidak jadi. Itu kan menimbulkan penasaran. Seperti kemarin saya bicara masalah ibadah haji. Kok ibadah haji perintahnya seperti itu? Al-hijjul baiti walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Beda dengan perintah sholat, zakat, saum, beda. Jadi haji sendiri, ya, jadi ibarat kemarin pernah saya cerita, ibarat melihat wanita tersikap sedikit-sedikit, mulai dari kakinya, betisnya, tidak langsung vulgar begitu saja. Itu kan bikin penasaran. Nah, ibadah haji pun seperti itu. Banyak orang yang berkorban menjual rumah apapun dijual hanya karena ingin berangkat ke menunaikan ibadah haji. Banyak yang begitu. Kadang-kadang tidak mikir lagi pulangnya gimana, rumah kagak ada, tapi tidak berpikir ke situ. Itulah yang membuat penasaran. Kayak model tadi, orang sudah kepincut dengan hal-hal kayak begitu, akhirnya apapun dilakukan sampai menjual rumah. Sudah rumah terjual baru terasa, waduh baik. Orang imam itu boga toko sudah nggak ada, apa nggak ada, tuh baru tersadar di situ. Bahkan kalau di cerita
di Ponorogo Kanjeng Dimas, orang-orang pintar bekas seorang profesor pun kepincut ya. Ya Allah, luar biasanya daya tarik hal begitu. Memang luar biasa daya tarik hal-hal begitu. Apalagi sudah mengejar UB, mengejar apa namanya, Barata Karang ya, mengejar Merah Delima, semua kepincut hal-hal begitu. Yang ada apa? Ternyata semua juga jaringan. Pernah dengar waktu orang pasar kemis 8 orang mati itu kan di daerah Rangkas itu kan, menggandakan uang, dijanjikan gini, akhirnya dukunnya terdesak. Biasanya menjanjikan saja, akhirnya yang 8 orang itu diracun, dikasih minum. Setelah diracun, mati, dimasukkan ke dalam sumur. Tahun pasar kemis tahun seberapa ya ceritanya? Ya Allah, luar biasa. Akhirnya yang ada apa? Duit, nyawa, melayang. Gara-gara hal yang begitu. Padahal Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah mengajarkan begitu. Adapun hal-hal yang lain kayak model tabarukan, itu memang diajarkan oleh Nabi. Pada waktu Nabi tahallul, memotong rambut, semua sahabat dibagikan tuh rambut satu persatu itu. Untuk bahasa Qur'an dalam jimat lah kasarnya. Tapi lebih kepada tabarukan. Contoh, kalau kita sakit mata karena ada jubah Kanjeng Nabi, kita celupkan jubah itu ke dalam air, airnya kita minum atau kita masukkan ke dalam mata, itu obat. Bahkan zaman Imam Syafi'i pun kepada Imam Ahmad juga seperti itu. Karena tabarukan Imam Syafi'i ke Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad murid daripada Imam Syafi'i, tapi tidak seperti itu. Luar biasa Imam Syafi'i penghormatannya. Jadi maksudnya ada yang seperti itu, namanya tabarukan. Kayak model pernah saya lihat Habib Jufri yang dari Syria itu, pas melihat pedangnya Kanjeng Nabi diambil dikematai, itu tujuannya supaya lebih tajam ya penglihatannya, itu ke situ. Tapi fenomena di kita memang susah juga karena apa? Terkontaminasi dengan budaya dan adat di Indonesia sendiri. Jadi hal-hal yang begitu benar-benar luar biasa, daya tarik dan daya sadar itu luar biasa. Tapi memang manusia lahir itu masing-masing ada pembawaannya, suka dengan hal-hal yang begitu, ada yang tidak suka, itu juga bisa dibedakan. Beda-beda juga memang. Allah memberikan kesukaan-kesukaan itu masing-masing. Tapi kalau udah suka dengan hal yang begitu, terus tidak ada rem, tidak ada teman untuk bertanya, ya udah kebanyakan rata-rata bablas, angine, rumah habis, sama istri bercerai, usaha bangkrut, banyak yang begitu kan. Merah delima dicelupin ke air sampai tembus berapa gelas kan, seperti itu. Terus bersih kuning, wah semacam-macam lah. Akhirnya nyatanya apa sih yang begitu? Logikanya kemudian Kanjeng Dimas, kalau dia bisa menggandakan uang seperti itu, ngapain dia bilang-bilang sama orang lain? Kalau berkaya, kayain aja diri sendiri, kayain aja saudara-saudaranya, ngapain itu mengajak-ajak orang lain? Dan yang blow on ya orang lain, kenapa mau aja? Itu yang bingung saya sebetulnya. Yang lainnya kenapa ngikut aja? Sampai bahkan orang yang sudah ditangkap pun masih banyak aja orang di rumahnya karena mempercayai bahwa dia itu seorang wali. Banyak yang begitu. Namanya karomah, karom memuliakan,
Jadi Allah itu memuliakan terhadap orang tersebut. Itulah namanya karomah. Bisa juga disebut khariqul ada, bisa juga disebut untuk orang soleh namanya ma'una. Untuk wali namanya karomah, kalau untuk menabi namanya mukjizat. Itu beda-beda ya. Nabi mukjizat, wali karomah, orang yang soleh, orang yang siddiqin, itu masuk kena dalam kategori ma'unah namanya. Nah di sini menurut ada di huruf, apabila kita hitung angka itu ada 12. 165, 1 tambah 6 tambah 5 jumlahnya 12. Demikian pula jumlah huruf la 2, ilaha 3, illa 3, Allah 4 jumlahnya 12. Jadi maksudnya apa? Itu sama dengan waktu sehari semalam, jadi 24 jam. Jadi mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu angkanya jadi 24. La ilaha illallah 12, Muhammad Rasulullah 12. Jadi semuanya keseluruhannya maknanya 24, sama dengan 24 jam sehari semalam. Menurut keterangan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dapat menghapus dosa pada hari itu 12 jam. Ya, ini di Bidayatus Shalihin. Bidayatus Shalihin ini banyak menukil dari kitab, salah satunya kitab yang tipis itu apa namanya, Qatrul Buaith ya. Qatrul Buaith itu banyak, bagus juga isinya, itu tipis dia. Bahkan saya tahu di kitab Qatrul Buaith itu ada keterangan Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ilyas alaihissalam, Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau mereka berkumpul setahun sekali di kota Mekah untuk minum air zam-zam 1 teguk. Tuh Nabi yang 3 itu, yang satu di atas, yang di darat Ilyas, yang di laut Nabi Allah Khidir alaihissalam, bagian bin Makkah. Nah itu setahun sekali kumpul di kota Mekah. Ya, di kitab Qatrul Buaith itu keterangannya begitu. Jadi lainnya yang 12 huruf mengandung kewajiban yang 12 perkara, 6 kewajiban zahir dan 6 kewajiban batin. Enam kewajiban zahir yaitu 1, toharah. Toharah ini maksudnya membersihkan zahir seperti wudu, adus atau janabah mandi besar ya, haid, nifas, wiladah dan sebagainya. 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji dan 6 jihad atau perang. Perang itu ada 2 macam. Satu, perang melawan perusak agama dan negara yang disebut perang asghar atau kecil. 2, jihad akbar, perang besar, yaitu perang yang paling besar, memerangi hawa nafsu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, raja'ana minal jihadil asghar ila jihadil akbar, ay jihadin nafs. Kenapa disebut memerangi hawa nafsu jihad akbar? Karena waktunya terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Nah kita pun sama, berzikir la ilaha illallah ini sampai kapan? Sampai mati.
sampai nyawa dan jasad kita terpisah. Ya, sampai nyawa dan jasad kita terpisah. Makanya terus menerus ulah aya euna, ulah aya bosanna. Soalnya lamun cenah urang geus bosan dahar bae ge berarti bae. Berarti kontrak hidupnya sudah mau mati. Nah, berkaitan dari masalah tadi hitung-hitungan, jadi rahasia-rahasia tentang masalah hitung-hitungan. Orang yang pada begitu dalam hal masalah ini ada disebut ilmu falak tehnya. Ada disebut ilmu falak, cuma untuk zaman sekarang jarang. Karena sebetulnya ilmu falak itu ilmu astronomi. Tujuannya apa pada waktu itu? Tujuannya pada waktu itu untuk mengetahui pertanian kapan mulai nandur seperti itu. Lebih kepada seperti itu. Dan kedua untuk mengetahui datangnya puasa, ya, pas mulai penanggalan itu melalui ilmu tadi. Tapi untuk zaman sekarang itu malah banyak disalahgunakan. Disalahgunakan apa? Jadi dukun. Loba. Oh, jadi dukun akhirnya. Pernah kayak tabela kan gitu, ini kan sudah pakai ini. Sudah pakai belum. Oh, separuh ya, Pak. Gagal, mau gajian. Satu. Oh, satu. Harusnya udah makan enak gajiannya. Satu itu kebanyakan jadinya jadi kebanyakan dari dukun, dan sekarang jangan jarang juga mempelajarinya. Karena orang yang sudah seperti itu bisa belajar itu orang-orang yang sudah dari mulai ilmu nahwu sorobnya, ya, ilmu gramatika Arabnya harus mumpuni, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya harus terpenuhi dulu, baru bisa mencapai kita belajar ilmu tersebut astronomi. Algoritma kan gampang banget. Oh ya, udah saya bilang pakai uang pemasangan. Dulu pelajari itu kenapa? Karena keterbatasan. Kalau sekarang kan alat-alat sudah canggih, kayak teropong, warimaga, barulah makan ilmu. Makanya ada disiplin ilmu eta. Gimana kali itu si Pani sekarang? Iya, ambil sekolah ya. Kemarin kita berangkat ke mana, daerah Ciamas ya. Diceritakan kemarin ada seorang wali Allah yang di daerah Bogor, ya, sampai dibuang ke Makassar, balik lagi, dicor di dalam jembatan, balik lagi, dilas di dalam tong, ada lagi. Jadi memang banyak kejadian-kejadian begitu. Itulah disebut namanya karomah. Dan karomah itu dia pun tidak menginginkannya sebetulnya. Itulah kehendak Allah, bukan karena keinginan dia. Orang-orang yang sudah makamnya seperti itu sudah hilang keinginannya, sudah tidak ada keinginan hal begitu. Jadi keinginan-keinginan kita makan beda, keinginan-keinginan dengan hawa nafsu kurang mahluban. Itu kos gitu. Orang-orang sudah makam seperti itu, sudah tidak ada keinginan dia, yang ada semua atas keinginan dari Allah. Kabeh seperti itu.
Jadi ada pun cara mengurangi hawa nafsu, yaitu jangan menuruti segala sesuatu keinginan nafsu meskipun seolah-olah baik. Nah, banyak orang yang tertipu daya karena merasa bisa ibadah, ya, karena merasa bisa sendiri. Nah, orang-orang seperti ini pun ada yang disebut namanya mukasyaf. Kalau seorang wanita yang Allah bukakan matanya itu seperti mukasyafatun, wanita itu. Jadi cerita seperti ini. Ada seorang tinggal di samping masjid. Orang itu tidak pernah mau ikut sholat berjamaah. Semua orang-orang DKI masjidnya sampai didatangi berkali-kali. Tapi berkali-kali itu juga orang tersebut tidak pernah mau sholat berjamaah. Salah satu orang yang sudah dikasyafkan oleh Allah. Jadi saking marahnya itu orang DKI itu maksa mengancam. Akhirnya si orang tersebut yang rumahnya berdekatan dengan masjid, dengan terpaksa dia ikut sholat berjamaah di masjid. Pas begitu imam membacakan surat Al-Fatihah sampai pas begitu waladhdallin, yang lain bilang amin. Kalau dia bilangnya bukan, awas tuh istri lo lagi dikekang bersama orang lain. Orang tersebut aminnya malah seperti itu karena dia tahu hatinya orang tersebut lagi cemburu terhadap istri. Kan kaget sekalinya sholat malah seperti itu. Kenapa dia hindar, tidak pernah mau sholat berjamaah di masjid itu? Karena dia seorang telah Allah kasyafkan. Orang sudah makomnya makom muka syafah. Jadi dia tahu, seperti contoh dulu ada cerita Imam siapa itu, adanya Imam Ghazali, ya, adanya Imam Ghazali, seorang sufi yang mengimami pada waktu itu Imam Ghazali. Imam Ghazali belum seperti ini. Dia ahli syariat pada waktu itu. Pas begitu diimami oleh Imam Ghazali, dilihat sama adiknya, Imam Ghazali itu darah semua. Pas selesai sholat ditanya sama adiknya, bang, waktu sholat abang kayaknya saya lihat darah semua. Kaget ya. Ternyata pada waktu dia sholat lagi membuat kitab. Babnya itu pas bagian bab haid. Haid kan berhubungan dengan darah kan? Haid, nifas. Jadi itulah orang-orang kasyaf. Kenapa orang-orang yang sudah makomnya seperti itu cenderung lebih suka menyendiri, jarang bergaul dengan masyarakat luas. Karena contoh seperti ini, kita bergaul begini, misalkan si Musa sudah dikasyafkan oleh Allah, dia ketemu si Piki, yang dilihat bukan si Pikinya, tapi unsur binatang yang ada di dalam si Piki. Contoh misalkan si Piki selalu mengumbar hawa nafsunya, selalu mengikuti hawa nafsunya, yang dilihat apa? Babi. Jadi Musa itu melihatnya babi, bukan melihat si Piki. Nah, daripada timbul fitnah, menghindari itu, makanya banyaknya orang-orang seperti itu kebanyakan suka menyendiri. Pantaslah Musa kesorangan dan
Ya. Jadi suka menyendiri itu seperti itu untuk menghindari. Tapi yang lebih bagus sebetulnya apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat, kalau kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, mendingan terjun, mending hilang kita kasyaf kita daripada menjauh dari masyarakat. Karena kita makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Karena makomnya juga perbedaannya, pahalanya besar kalau kita untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Beda lagi. Banyak yang tidak kuat, kadang-kadang yang menghindari dari kerumunan masyarakat. Kalau makomnya sudah lain, yang disebut bahasanya begini, bisa menyepi di tengah keramaian, bisa sepi, kebalikannya maksudnya, ya, bisa menyepikan diri di tengah keramaian. Kalau makamnya sudah makam seperti itu mah sudah lain lagi, ya. Sudah makam orang-orang ma'rifah, makamnya sudah di atas, ya, makam wali Allah itu. Makanya salah satunya wali-wali Allah itu kalau dicaci maki tidak berubah, dipuji pun tidak berubah. Di mana ada dicaci maki sakit hati, dipuji senang. Itu makom orang kan, dipuji senang, dicaci maki marah. Makom-makom orang sudah berarif billah mah dicaci maki sama aja, dipuji pun sama aja. Sekarang dia berbuat kebaikan pun dipuji juga tidak merasa. Karena apa? Jadi hakikatnya semua kebaikan itu kan dari Allah, bukan dari dia. Orang mencaci maki dia pun sama seperti itu, karena bukan dari dia, hakikatnya dari Allah untuk menegur diri dia. Jadi tidak melihat kayak mulai gini, permasalahan kita di sini kayak mulai sedikit sekarang permasalahan lagi banyak misalkan. Jangan terhubung di sini kita permasalahan bahasa. Kita harus bisa melihat jarak jauh, melihatnya jauh jangkauannya, bahwa di balik masalah yang besar ini pasti rahmat Allah itu lebih besar. Karena kita mudah stres karena melihat secara langsung ininya saja, padahal di belakang ini rahmat Allah semua. Nah, dalam kehidupan pun sama, semakin besar goncangan dalam hidup kita, semakin besar ujian kita, makin besar pun Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, makin besar lagi Allah akan memberikan rahmat terhadap diri kita. Itu hukum kausalitas, hukum asbab itu. Kecuali kita sudah tajridah mutajarodah atau makom tajrid, itu lain lagi. Makom tajrid itu makom sudah tidak ta'aluk dengan hal apapun illallah kecuali kepada Allah. Tidak pernah butuh terhadap siapapun, tapi hanya butuh kepada Allah. Orang yang memberikan terhadap diri dia pun dia tidak melihat orangnya, tapi yang melihat Allah yang memberikan kepada diri. Jadi kalau kita misalkan mau terima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita pun berterima kasihnya ala kadarnya, karena hakikatnya yang dilihat oleh dia itu semua pemberian itu dari Allah. Karena segala sesuatu yang disukai oleh nafsu itu adalah buruk. Keterangan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ya,
Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Iskandariyah, itu wilayah daerah Mesir, namanya dulunya Al-Iskandariyah, negara Iskandariyah, As-Sakandari. Ya, itu Imam Ibnu Athaillah. Itu generasi ketiga setelah Syekh Ahmad Syazili. Thariqahnya thariqah Syaziliyah. Awalnya orang ini yang paling menentang terhadap tasawuf, terhadap thariqah Ibnu Athaillah awalnya, karena bapaknya dan kakeknya seorang ahli fikih semua. Ini orang yang paling menentang awalnya, tapi setelah dia mengikuti, meresapi, akhirnya malah dia yang luar biasa. Salah satu kitab fenomenalnya yaitu kitab Al-Hikam As-Sakandari, ya, salah satunya Al-Minan kitabnya itu, ya, kitab Syekh Ibnu Athaillah itu. Jadi kebanyakan yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, thariqah, karangan-karangan Syekh Ibnu Athaillah kebanyakan. Jadi di dalam kitab Hikam, setiap kali menghadapi dua perkara, ya, dua perkara itu hal yang membingungkan, maka harus dilihat olehmu mana hal yang paling berat kepada nafsu, maka harus diikuti oleh kamu sekalian. Hal yang berat kepada nafsu itu adalah perkara yang hak, ya, ilmunya. Jadi sesuatu yang membuat berat nafsu kita mengerjakannya, berarti itu sesuatu yang hak dari Allah. Tapi sesuatu itu enteng, gampang saja kita kerjakannya, berarti bukan haknya dari Allah. Rata-rata sesuatu yang berbuah, yang berbau kebaikan itu pasti berat, itu berarti hak dari Allah. Jadi gampang ngebedakan, ya, ngebedakan gitu baik. Pokoknya sekarang, pokoknya yang paling berat kita kerjakan berarti itu hak, kebenaran dari Allah. Coba dah kita rasakan dalam keseharian aplikasi. Nonton HP mah orang segala suasana, segala kerenan begitu resep baik, ngeunah baik. Tapi karena Allahu Akbar, ih cepet amat lah kudu tanggung. Atuh handphone mana sama. Seperti itu. Rata-rata itu. Jadi kalau dalam hal sholat beda lagi. Kalau hal sholat hitungannya, kalau misalkan kita kurang atau lebih, ingat awalnya tidak ada, awalnya sedikit, awalnya kurang, mendingan kita ditambahkan lagi, terus ditambah dengan sujud sahwi. Kalau dalam hal bilangan sholat, kekurangan-kekurangan, ya, ragu, membuat kita syak, ragu dalam diri kita, apakah sudah bertiga rakaat atau udah 4 rakaat, ambil yang paling terkecil. Oh, baru 3, ambil 1 lagi. Biarpun itu jumlahnya 5. Nah, kita tutup dengan sujud sahwi. Kalau dalam hal salat seperti itu. Tapi dalam berkaitan dengan masalah hawa nafsu, ya, berkaitan dengan hawa nafsu, kita ambil yang paling berat. Berarti itu sesuatu kebenaran dari Allah. Nah, sekarang fungsi daripada zikir khafi itu disebut zikir dai. Dalam segala suasana, dalam keadaan apapun, disebutnya zikir daim itu. Kalau kita hawa malas, berarti lagi lepas khafinya. Kalau kita sering dalam hal apapun keluar dari kebaikan pikiran kita di hati kita, berarti itu lagi kosong kopinya itu. Kenapa? Karena kalau kita selalu ingat terus, zikirnya tidak pernah putus, itu tidak akan ada namanya pemikiran ke hal-hal negatif. Ingat ini,
ya. Nah, apalagi Nurdin kemarin ditalkin ya. Alhamdulillah. Ya, terus irupkeun bae. Nah, besok nanti hari ini insya Allah ada waktu talkin lagi, yaitu ajaran nasihat Syamsul Jalul Hudayah dari Cianjur. Talkin lagi besok. Nanti setiap orang yang talkin itu beda-beda kerasa dalam diri kita, beda-beda. Ada yang enak, ada yang enggak, ya beda-beda. Energi yang dikeluarkannya pun berbeda-beda itu. Ingat ya, zikir hobi itu jangan dizaharkan, ya, jangan dizaharkan. Kalau sudah dizaharkan berarti ibarat ban bocor. Kalau ban bocor perlu ditambal. Kalau dalam hal talqin berarti kita tajadud lagi, ya, tajadud lagi, talqin ulang lagi, maksudnya perbaharui lagi. Karena untuk orang-orang yang baru itu sulit juga masalahnya. Kadang-kadang suka diucapkan saja, kadang-kadang. Tapi kalau niatnya bukan niat ke situ, yang ngomong lafaz jalla Allah itu bebas aja, silahkan saja. Tapi kalau untuk menerangkan hal ke situ, siapapun dia, istri kita sekalipun gak usah dikasih tahu. Kalau kasih tahu pun pasti kayak kode aja. Anu seperti itu. Nah, di sini sudah seperti itu semua. Salah satunya, kalau kita mau rileks dalam tidur pun, banyak problem permasalahan apapun mulai hidupkan melalui nafas. Tarik nafas, ya, nafas jala-jala Allahnya diputar ke dalam, ayat tata cara nada, diputar ke dalam, ke kolbu kita, terus naikin lagi ke kepala, ya, naikin ke kepala, masukin ke mulut, buang dari mulut. Itu bisa melalui metode begitu untuk relaksasi, membuang apa namanya, lamun cakima di nafsi nanti kok kan banyak khayalan apa itu ya, itu melalui metode begitu bisa. Melalui metode orang yang sudah kemarin di talqin latifah 7, ya, yang talqin latifah 7 kemarin bisa melalui dari sini aja, khusus dari apa latifah nafsi natiko kita lakukan zikir hobinya terus menerus, anu terus begitu, ya, lakukan itu. Tapi kalau metode yang tadi sebetulnya metode dasar, ya, metode dasar. Jadi yang disebut masuk keluar napas itu, ya, melalui zikir itu. Masuk napas keluar napas itu melalui zikir itu metode-metodenya. Kalau mungkin di thariqah lain kayak mulai thariqah Samaniyah, thariqah Naqsyabandiyah sendiri, labas dizaharkan, ya, dizaharkan. Tapi kalau untuk tekin sendiri, khususnya Sri Halaya, itu tidak boleh dizaharkan. Bahkan seperti orang haid. Orang haid seperti apa? Tidak boleh membaca Al-Quran, kalimat thayyibah apapun dalam lisan tidak boleh. Tapi kalau hatinya silahkan. Tapi kalau mulut kan tidak boleh. Nah, itulah dicontohkannya, ibaratnya kita seperti orang haid. Nah, berkaitan masalah tadi mukasyafah, coba tolong sholat malam ya, mandi tobat mulai, terus sholat malam 3 bulan aja lakukan, mulai sholat syukur wudhu, sholat tobatnya, sholat hajatnya, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir. Coba dah 3 bulan lagi.
Tasbihnya jangan enggak dipakai juga, karena itu bagian daripada tahajud juga. Pokoknya apapun sholat yang dilakukan tengah malam itu namanya tahajud. Biarpun itu kita melaksanakan sedikit doang. Misalkan kita bangun tidur malam jam 2, kita mandi, lain sholat witir banyak 3 kali, tadi sama dengan tahajud. Karena malam itu yang punya waktu namanya tahajud. Nah, kalau yang dilakukan di pagi kan ada sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah isti'adzah, ada sholat sunnah istikharah, ada sholat duha, ada sholat sunnah kifaratil bawl. Pagi yang punya waktu siapa? Duha. Ya kategorinya masuknya duha saja. Apapun itu namanya sholatnya. Ya, seperti tadi malam di atas jam 12 kita laksanakan sholat-sholat yang lain, mulai sholat syukur wudu, sholat sunnah sirrullah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, tahajud, tasbih, witir, itu maknanya sama dengan sholat tahajud, karena waktu itu waktu tahajud yang punya. Lakukan coba hal itu 3 bulan berturut-turut, jangan putus. Pasti bukakan oleh Allah untuk masalah asyafah. Sebetulnya coba kan kalau kita istiqomahnya susah. Ada aja kemarin niat Riyadhah Mali Taubat hari yang ke-25 ya? 21 putus pada waktu kecil mau mandi di puncak pada waktu itu dinginnya luar biasa, ya Allah. Nah, sekarang sudah mulai. Nah, untuk mubtadiin diawali atau mandi dulu. Kalau udin makan enak ke pasar kan, iya mandi setengah 2 jam 2 mandi tobat udah, jangan putus 40 hari ya. Semua mulai kalau di kita nih ya, khususnya Surya Raya, pasti riyadhah pertama itu riyadhah mandi. Nah ini wayana mulai mandi riyadhah mandi di awal gue tahu Musa kajian dia sekalewat ya, kudu dinolkeun deui melalui mandi tobat. Pokok eta pasti harus diawali dengan mandi tobat dulu 40 hari 40 malam gitu ya. Kayak diawali itu dulu. Nanti setelah itu baru riyadhah yang lain. Silakan. Terutama maghrib isyanya, hayu atuh tidak hidupkan majlisnya, karena amaliyah pokok kita itu zikir harian dan zikir khotamah dan manakibah. Itu yang prioritas, itu yang utama. Dan sering bilang ayo mulai berjamaah, karena beda berjamaah itu. Inna Allah Ta'ala harama 'ala nar man qala la ilaha illallah ya bataghi dzalika wajha wallahu a'lam bissawab.